Salat merupakan sarana yang teramat sangat penting untuk komunikasi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walladhi adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tiada kata yang lebih indah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala karunia dan nikmatnya yang telah menyapa kita semua. Tidak akan kita mungkin mampu menghitungnya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya tetap setia untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang tetap setia untuk siap senantiasa menjalankan tugas untuk melanjutkan perjuangannya. Nah, harapan besar kita yang hadir inilah termasuk di dalamnya. Jika kelak berharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di mimbar penuh berkah ini pula, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni berupaya maksimal untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larang. Jadi antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, al-amru rabbani, perintah terbesar di antara perintah menjalankan ibadah salat. Di mana perintah ini satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad melalui peristiwa yang sangat penting yang harus kita ingat, yakni Isra Mi'raj. Perintah salat langsung dipanggil Rasulullah untuk menghadap kepadanya pada langit ketujuh Sidratul Muntaha. Ini menandakan betapa perintah salat bukan sekedar perintah, namun perintah ini teramat sangat penting untuk mendapat perhatian bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Di antara keutamaan pentingnya yang pertama adalah sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Bahwa sesungguhnya
batas antara orang-orang yang mensekutukan Allah dan orang-orang yang kufur, orang yang kafir adalah dengan orang-orang yang beriman adalah meninggalkan sholat. Nah, siapa yang meninggalkan sholat sesungguhnya faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Inilah pentingnya yang pertama. Hingga sholat itulah jadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW. Di mana bagian keutamaannya di dalamnya disebut setelah tauhid, bagian daripada sebagaimana Nabi katakan bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam ada 5 pilar. Disebut kata bunyal, bangunan itu bagaimana bisa berdiri kokoh, bangunan itu bisa memiliki nilai manfaat di saat 5 pilar itu tetap tegak berdiri. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, dan kedua adalah salat. Sehingga ungkapan sebagaimana hadis Nabi mengucapkan bahwa salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat sesungguhnya adalah menegakkan agama. Siapa yang telah meninggalkan salat berarti telah merobohkan agama. Itulah keutamaan salat. Yang ketiga, bagaimana keutamaan salat? Salat merupakan sarana yang teramat sangat penting untuk komunikasi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an orang-orang yang mereka menjadikan salat itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi salat adalah satu kebutuhan, dan salat juga sebuah kenikmatan. Hanya mereka orang-orang yang merasakan salatnya adalah bukan dianggap sebagai sebuah beban dalam kehidupan, tidak terasa berat dalam menjalannya. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan beristi'analah kalian dan meminta tolonglah kalian dengan sabar dan salat, bahwa sesungguhnya yang demikian itu termasuk salat di dalamnya adalah berat. Salat itu berat. Salat dianggap beban dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, illa alal khashi'in, kecuali orang-orang yang salatnya berkualitas, orang-orang yang salatnya khusyuk. Siapa orang salatnya khusyuk? Itu adalah orang-orang yang mereka yakin akan bersua dengan Rabb mereka, yang mereka yakin mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, sehingga awal saat diberikan oleh Allah peluang kesempatan untuk kita masih bisa menjalankan ibadah salat, hakikatnya sarana kita untuk komunikasi, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menumpahkan seluruh permasalahan yang kita hadapi, untuk minta tolong kepada Allah dari semua permasalahan apa yang kita hadapi. Bahkan baginda Nabi di setiap ada permasalahan selalu Rasulullah melakukan salat. Dan orang-orang yang yakin mereka akan kembali kepada Rabb mereka, itulah orang-orang yang berkualitas salat. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan begitu pentingnya salat juga, keutamaan di dalamnya adalah sarana untuk kita mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Setiap kita mendapatkan panggilan untuk menjalankan ibadah salat, diiringi dengan kita dipanggil, diingatkan agar kita untuk meraih keberuntungan, meraih kesuksesan. Sehingga orang terbaik Rasulullah Muhammad SAW, dari istri yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, menjadi saksi hidup di saat baginda Nabi mendengar seruan
untuk menjalankan ibadah sholat dan meraih kemenangan. Apa kata Aisyah radhiallahu anha? Faka'annahu la ya'rifuna wa la ya'rifuhu. Maka seolah-olah dia suamiku Rasulullah tidak mengenalku lagi, dan kami pun tidak mengenalnya. Begitu cepat respon. Betapa sholat adalah bagian dari sarana kita untuk menggapai keberuntungan. Sehingga di saat ada seseorang yang meninggalkan sholat, dianggap ada bisnis peluang yang akan membuka dirinya untuk dapat kesuksesan. Sesungguhnya orang seperti ini adalah memiliki pemahaman yang terbalik. Kesuksesan hakiki adalah kesuksesan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mensifati orang yang beriman yang kelak pasti akan dijamin kesuksesan. Qad aflahal mu'minun. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka berkualitas khusus dalam salat mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, salat yang kita lakukan yang memiliki keutamaan yang besar, yang tentunya di dalamnya juga menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Sesungguhnya ingat, tidak hanya sekedar kita melakukan sholat, tidak hanya sedang menggugurkan kewajiban sehingga itu menjadi beban dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadilah berpikir yang baik, betapa sholat itu sesuatu yang memberikan keuntungan teramat besar kepada diri kita. Jangankan meninggalkan sholat, mengabaikan sholat aja disebut celaka. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang sholat dianggap celaka, mereka orang yang melalaikan dengan sholatnya, dan mereka ria sebagai sifat yang orang-orang munafik dalam menjalankan ibadah sholat. Ya Allah mensifati dalam surah An-Nisa, wa idza sholatakum sholata illa qawm kusala. Kita mereka berdiri sholat malas, enggan. Qawm kusala, berdiri dengan malas. Yurau, mereka itu ria. Yurau an-nas, ingin dilihat manusia. Wala yadhkuruna illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah, tentunya keutamaan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita terhindarinya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan fahisha dan semua jenis-jenis kekejian, masuk pornografi, porno aksi, perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan manusia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Wal munkar, sesuatu diingkari oleh diri kita, diingkari oleh hati kecil kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Yang tentunya jamaah sekalian, ketika kita memahami keutamaan dan kita melaksanakan sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban sholat yang berkualitas, wala dzikrullahi akbar, bahkan mengingat Allah lebih besar, bermakna di dalamnya termasuk di dalam menjalankan ibadah sholat adalah keutamaan yang sangat besar dibandingkan di luar sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga dengan rubah sikap ini kita akan bisa memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Di setiap ada seruan sholat, kita berupaya maksimal untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya, agar kita kelak dari sholat yang kita lakukan benar-benar menjadi benteng kita dari semua jenis kekejian dan kemungkaran dalam menjalani kehidupan kita. Barakallah walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.